Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Seorang guru rumah tahfidz di Kafling siap bangun Belian Tua Blok A, nomor 19 Kelurahan Belian, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapolsek Batam Kota AKP Betty Novia pada Selasa 29 Agustus mengatakan, sebelum kejadian pembacokan, pelaku dan korban memiliki masalah pribadi. Kepolisian Sektor Batam Kota Batam Kepulauan Riau mengungkap kasus pembacokan seorang guru rumah tahfidz di Kafling Siap Bangun, Belian Tua Blok A nomor 19, Kelurahan Belian. Kapolsek Batam Kota Ajun Komisaris Polisi Betty Novia pada Selasa 29 Agustus mengatakan, peristiwa terjadi pada hari Minggu 27 Agustus. Sebelum kejadian pembacokan, pelaku dan korban memiliki masalah pribadi. Puncaknya terjadi saat lomba keagamaan peringatan 17 Agustus. Permasalahan ada pada corong tua di lokasi lomba yang mengarah ke rumah pelaku, sehingga pelaku merasa terganggu. Karena menurut pengakuannya, istri dalam keadaan sakit. Dengan emosi, pelaku mendatangi korban. Adu mulut berujung pembacokan pun terjadi. Korban terluka di bagian kepala, wajah, tangan, dan paha, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus si pelaku boleh ke rumah lagi, si korban balik lagi ke atas, ke pesantren, naik ke atas. Pelaku ke rumah mengambil parang, si korban ke rumah, balik lagi nanti naik ke atas tidak membawa apa-apa, turun lagi karena pelaku datang lagi ke tempat semula. Pelaku sudah membawa parang berjumpa dengan korban, terjadi cekcok sedikit. Pelaku langsung menebas korban kepala, muka, tangan, paha. Korban dirawat namun sudah sadarkan diri, dijadwalkan menjalani operasi. Sementara itu, akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 351 KUHP ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Joko Widodo akan meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung pada 8 September 2023. Uji coba KCJB akan dilakukan pada 6 September 2023 bersama Menko Marves dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 8 September. Sementara pada 6 September nanti, KCJB akan diuji coba oleh Kemenko Marves dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal itu diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa 29 Agustus. KCIC saya kira nggak ada masalah, Presiden nanti akan naik pertama kali tanggal 8 ya direncanakan, tanggal 6 nanti saya dengan Pak Gubernur, walaupun beliau sudah tidak gubernur, jadi tokoh masyarakat kami akan coba dari Jakarta ke Bandung untuk 2 kali saya coba. Persiapan semua udah bagus. Setelah soft launching tanggal 8, Presiden akan memberikan masyarakat untuk naikin dulu selama beberapa waktu, terutama masyarakat yang di sepanjang rel kereta api. Masyarakat dapat mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis dengan mendaftar mandiri melalui laman resmi kcic.co.id. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo mengatakan konferensi Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah yang dibuka pada Selasa 29 Agustus membuktikan Indonesia berperan dalam berkontribusi membangun peradaban dunia yang damai. Jokowi pun berharap konferensi ini akan membuat Indonesia dikenal sebagai contoh Islam moderat. Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 29 Agustus. Dalam sambutannya, Presiden berharap Muktamar akan membuat Indonesia semakin dikenal sebagai contoh Islam moderat.
Dia mengatakan konferensi yang dihadiri oleh 38 negara tersebut membuktikan Islam Indonesia juga memiliki peran strategis, serta berkontribusi membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis. Menekankan bagaimana itu diwujudkan untuk menjaga alam, menjaga negara, menghormati kemanusiaan. Saya kira sangat baik, dan yang isu-isu yang dibahas juga isu-isu yang kontemporer, seperti ekonomi yang berkelanjutan, industri media, energi. Saya kira hal yang bermanfaat seperti itu yang sangat bagus dibahas dalam kamar ini. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan konferensi ini bertujuan mengkaji formulasi pendidikan berbasis tasawuf dan dampaknya terhadap pengembangan karakter peserta didik serta kontribusi tasawuf terhadap reformasi sosial dan ekonomi. Konferensi ini berlangsung mulai 28 hingga 31 Agustus 2023. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Petugas pemadam gabungan berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Selasa 29 Agustus. Kondisi lahan kering, angin kencang, dan minimnya sumber air menyulitkan petugas saat mengatasi kebakaran tersebut. Petugas pemadam gabungan berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Selasa 28 Agustus. Di lokasi kebakaran ini, tidak ada sumber air sehingga petugas harus mengandalkan ranting untuk menekan api yang merambat. Petugas tidak hanya butuh waktu sekitar 2 jam untuk memadamkan api di areal seluas 1 hektar yang ditumbuhi semak belukar kering. Berdasarkan keterangan warga, api di 2 titik ini muncul secara tiba-tiba. Dibutuhkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran, apakah sengaja dibakar untuk keperluan pembukaan lahan atau dipicu faktor alam. Ya, pertama angin kencang, jadi kita ngejarnya jauh dan terus kita menggunakan kurang lebih 13 trol selang. Sepanjang musim kemarau tahun 2023, tim Satgas Gabungan Karhutla pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan pengawasan dan bersiap siaga untuk mengatasi karhutla, terutama di area lahan yang rawan terbakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Seorang selebgram asal Kabupaten Nagan Raya Aceh yang berhasil SRC ditangkap Polresta Banda Aceh atas dugaan mempromosikan beberapa situs judi online di akun Instagram miliknya. Dari aktivitas tersebut, ia mengaku mendapatkan bonus 2,5 juta rupiah per bulan. SRC, seorang selebgram asal Kabupaten Nagan Raya Aceh, ditangkap Polresta Banda Aceh karena diduga mempromosikan beberapa situs judi daring di akun Instagram miliknya. Selain dia, suaminya HF ikut ditangkap karena mengetahui aktivitas sang istri namun tidak melaporkan ke polisi. Keduanya seperti dijelaskan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Komisaris Polisi Fadilah Aditya Pratama, pada 29 Agustus ditangkap di rumah mereka di kawasan Aceh Besar pada 26 Agustus malam. Setelah mendapat laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dalam program Jumat Curhat Kapolresta Banda Aceh. Berdasarkan pemeriksaan awal, SRC mengaku mendapatkan bonus sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya dari mempromosikan situs judi daring tersebut lewat akun Instagram miliknya yang memiliki 174.000 pengikut, di mana dia telah melakoninya selama 8 bulan. Dia memposting agar orang yang melihat atau followernya mengikut atau mendaftar gitu dengan kode referral gitu loh. Saat kita lakukan interogasi benar. Sementara HF, suaminya, tidak melaporkan aktivitas tersebut karena mengaku tidak mengetahui yang dipromosikan SRC adalah situs judi, melainkan produk kecantikan. SRC telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman kurungan 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Jawa Barat menggelar rapat koordinasi program Citarum Harum di Gedung Sate Bandung pada Selasa 29 Agustus. Luhut mengapresiasi capaian dari penanganan Sungai Citarum yang mengubah air dari cemar berat menjadi cemar ringan. Luhut juga akan mengadopsi teknologi insenerator di sektor 7 daerah aliran Sungai Citarum agar bisa digunakan di daerah lain untuk mengendalikan sampah sekaligus mengantisipasi pencemaran udara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tertarik pada teknologi insinerator dari sektor 7 daerah aliran Sungai Citarum, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Insinerator diklaim mampu menghancurkan 1 ton sampah dalam waktu 1 jam. Teknologi ini diadopsi sekaligus diproduksi massal hingga ribuan unit setelah standar emisi keluar. Hal itu diungkapkan Luhut usai memimpin rapat koordinasi program Citarum Harum di Gedung Sate Bandung, Selasa 29 Agustus. Nanti kita audit BPKP, kita masukkan e-katalog sehingga nanti kita wajibkan seluruh daerah-daerah sampah untuk menggunakan itu sehingga akan mengurangi pencemaran. Pencemaran, pembakaran sampah, karena saya lihat dari terbang helikopter masih banyak spot-spot pembakaran sampah. Nah, dengan ini tadi kita lakukan, saya kira akan mengurangi nanti pembakaran sampah dan mengurangi juga masalah polusi udara. Luhut menambahkan capaian dari penanganan Sungai Citarum dinilai baik, mulai dari penanaman di bagian hulu sebanyak 10 juta pohon oleh berbagai instansi dan pengendalian limbah industri, sehingga kondisi mutu air Sungai Citarum dari cemar berat kini telah menjadi cemar ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan program modal berkah bagi pelaku UMKM binaan Masjid Jogokarian, Kota Yogyakarta pada Senin 29 Agustus, berupa pemberian modal tanpa riba bagi pelaku UMKM serta fasilitas pelatihan literasi keuangan dan pemasaran. Permodalan menjadi salah satu hal yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang baru memulai usahanya. Untuk itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menggerakkan OKOC, sebuah program kewirausahaan yang pernah diinisiasinya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengan menggandeng Masjid Jogokarian, Kota Yogyakarta pada 29 Agustus, dia meluncurkan program modal berkah bagi pelaku UMKM binaan masjid, yang merupakan pemberian modal tanpa riba, selain juga memberikan fasilitas pelatihan literasi keuangan dan pemasaran bagi pelaku usaha. Bantuan diberikan sebesar 15 juta rupiah yang disalurkan melalui masjid, di mana diperuntukkan tidak hanya bagi pelaku UMKM yang usahanya sudah berjalan, tapi juga bagi pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. Potensinya ada 800.000 masjid, dan ini jika satu masjid aja menghasilkan 10 sampai 15 UMKM, maka potensi peningkatan usaha itu bisa mencapai 80 sampai 100 triliun rupiah. Saat ini Masjid Jogokarian telah memiliki 106 UMKM binaan. Sandi berharap Dewan Kemakmuran masjid-masjid lain bisa meniru langkah Masjid Jogokarian melalui unit pemberdayaan umat. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah tugu perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun mulai dirobohkan karena seringkali menjadi penyebab keributan antara perguruan pencak silat maupun dengan warga setempat. Hal itu juga sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur terkait penertiban tugu perguruan pencak silat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol Jawa Timur, telah menerbitkan surat edaran tentang penertiban atau pembongkaran tugu perguruan silat yang terdapat di sejumlah daerah. Surat edaran tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai daerah, berupa perobohan tugu serta penggantian logo perguruan menjadi logo daerah dan Pancasila. Pada Selasa 19 Agustus, Polres Madiun melaporkan 9 tugu berlogo perguruan pencaksilat sudah ditertibkan. Satu di antaranya diganti menjadi Tugu Kampung Pesilat dan Pancasila. Dari jumlah tersebut, 2 tugu dirobohkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun karena menghalangi proyek pelebaran jalan Madiun Ponorogo yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo mengatakan, saat ini yang menjadi prioritas adalah pembongkaran tugu di pinggir jalan raya Madiun Ponorogo yang dilakukan oleh warga dan pengurus perguruan terkait. Baik itu oleh warga dengan kesadaran sendiri ataupun dari pihak pemerintah yang menentukan kurang lebih ada 9 tugu sampai siang hari. Warga perguruan yang sadar bahwa begitu besarnya potensi konflik yang diakibatkan karena berdirinya tugu-tugu yang berada di fasilitas-fasilitas umum. Kami mohon agar warga perguruan dengan sadar sendiri membongkar tugunya sendiri. Di Kabupaten Madiun, terdapat 637 tugu perguruan silat. Hanya 57 tugu yang dibangun di tanah warga. Sedangkan sebanyak 580 tugu berdiri di tanah fasilitas umum atau aset pemerintah dan negara. Keberadaan tugu perguruan silat ini dituding sebagai pemicu keributan antar anggota perguruan silat dan warga masyarakat yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Aceh menyerahkan 3.247 surat keterangan pengangkatan PNS dan P3K untuk jabatan fungsional guru serta tenaga teknis di lingkungan Pemda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.829 diantaranya merupakan jabatan fungsional guru. Ini upaya pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan pemerataan guru, utamanya di daerah terpencil. Kecuali yang sakit atau yang lagi mengandung boleh. Sebanyak 3.247 surat keputusan SK pengangkatan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru serta tenaga teknis diserahkan pemerintah Aceh di pendopo gubernur pada Selasa 29 Agustus 2023. Dari jumlah SK yang diserahkan itu, 2.829 diantaranya merupakan jabatan fungsional guru. Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marsuki mengatakan, hal tersebut merupakan upaya pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan pemerataan guru di seluruh kabupaten kota di Aceh, terutama daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan tenaga pendidik. Udah ada guru-guru yang dari daerah terpencil tadi di antara mereka, dan memang di daerahnya tentunya Dinas Pendidikan Aceh sudah berdiskusi sama kita akan hitung supaya guru-gurunya ideal di semua tempat. Kita bertahap lah, kita akan bertahap semuanya. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi di tahun berikutnya. Jadi juga ada berita-berita di masa lalu kan bahwa tahun ini tidak ada lagi honorer. Kenyataannya kita sudah 5.000 kita lantik. Sehingga tolong jaga disiplin. Data Dinas Pendidikan Aceh pada bulan Juni 2023 menunjukkan masih dibutuhkan 7.520 guru PPPK mulai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB. Dengan pengangkatan PPPK tersebut diharapkan seluruh kabupaten kota di Aceh nantinya tidak lagi kekurangan guru, sehingga kualitas pendidikan Aceh meningkat. Dari Banda Aceh, Aprisal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berikutnya, status P3K. Oke. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia menargetkan penanaman sebanyak 50.000 bibit cabai di seluruh wilayah Kalimantan Timur pada Selasa 29 Agustus. Langkah ini sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya inflasi di Kalimantan Timur dengan memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri. Cabai dinilai menjadi salah satu komoditas utama yang rentan mengalami lonjakan harga.
sehingga memicu terjadinya inflasi pada komoditas bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, sebagai provinsi yang sebagian besar kebutuhan pangannya masih bergantung pada pasokan hasil pertanian dari luar daerah, Kalimantan Timur kini mulai berupaya memenuhi kebutuhan pangan terhadap cabai secara mandiri. Bekerja sama dengan TNI, Pemprov Kaltim pun menargetkan sebanyak 50.000 bibit cabai ditanam di seluruh wilayah Kaltim. Hal itu seperti disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, saat memulai program Gerakan Tanam untuk Kaltim Berdaulat Pangan, Selasa 29 Agustus di Samarinda. Salah satu faktor penyebab inflasi itu adalah kurangnya komoditas cabai. Oleh karena itu di Kalimantan Timur kita bekerjasama dengan TNI akan menanam 50.000 cabai se-Kalimantan Timur. Dan dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan di Indonesia dan Kalimantan Timur khususnya dalam rangka juga membangun Kaltim Berdaulat Pangan. Di wilayah Kalimantan Timur, di wilayah saya, hampir secara keseluruhan itu sudah memiliki denplok yang seperti ini. Dengan adanya sinergis ini mungkin akan lebih maksimal lagi dan lebih masif lagi lah kita untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Selain memulai penanaman komoditas cabai, sejumlah komoditas pertanian lain seperti jagung dan timun juga diproyeksikan untuk dikembangkan secara mandiri di Kaltim guna memenuhi ketersediaan pangan lokal yang terjangkau bagi masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadiem Batam mengimbau masyarakat pesisir di Kepulauan Riau untuk waspada terhadap ketinggian pasang air laut atau banjirop. Prakirawan BMKG Batam Aprilia Susilowati pada Selasa 29 Agustus mengatakan hal ini sebagai dampak dari fenomena Super Blue Moon. Super Blue Moon terjadi ketika bulan purnama kedua dalam sebulan bersamaan dengan fenomena astrologi perigee saat jarak bulan dan bumi mencapai titik terdekat. Fenomena ini memberikan pengaruh terhadap ketinggian pasang air laut di pesisir Kepulauan Riau. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadiem Batam, Aprilia Susilowati mengatakan, ketinggian pasang air laut di Kepri pada tanggal 28 Agustus hingga 5 September diperkirakan mencapai maksimum antara 0,75 hingga 1,2 meter. Jelasnya tingginya pasang air laut itu berpotensi terhadap terjadinya banjir rob di kawasan pesisir Batam, Dabo Singkep, Bintan, dan Tanjung Pinang. Untuk itu, masyarakat diminta waspada dan mengantisipasinya. Kejadian banjirop ini akan mempengaruhi aktivitas kelautan seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan aktivitas masyarakat yang bermukim di pesisir. Lanjutnya, meski harus waspada, namun masyarakat tidak perlu panik karena fenomena Super Blue Moon adalah fenomena alam biasa yang tidak berkaitan dengan gempa bumi ataupun tsunami. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia Ajang Basket atau FIBA World Cup 2023 pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Seperti apa tanggapan atlet basket dunia atas penyelenggaraan FIBA 2023 di Indonesia? Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ajang basket internasional atau FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno. Ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam penyelenggaraan tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah bersama dua negara lain yaitu Jepang dan juga Filipina. Seperti apa tanggapan para atlet mengenai penyelenggaraan di Indonesia? It's beautiful, man. I came here like a year ago to Jakarta to play the FIBA Asia. Indonesian people are amazing people, man. They're very welcoming, very loving and caring.
I want to thank them for everything, and this is a beautiful, beautiful atmosphere. I saw a lot of Indonesian fans coming to support us. No, everything was good. The service, the people, everybody's really nice, really respectful. They're making sure that we have everything we need. Even at the hotel, coming in here, everything is really professional. So for sure, we're having a good time, and everything was pretty good. It's a nice city. Direktur Komunikasi LOC FIBA World Cup 2023 Yuda Permana Selasa 29 Agustus mengatakan, Indonesia telah menyiapkan layanan dan infrastruktur secara maksimal dalam mempersiapkan perhelatan ini. Nah, jadi alhamdulillah momen bersejarah ini bisa berlangsung di Indonesia, dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia luar biasa. Ini Indonesia Arena adalah stadion indoor multifungsi terbesar di Indonesia dan kualitasnya terbarukan. Kami mendapatkan respon yang cukup puas dan puas dari para penonton dan tim official juga para pemain, karena kami mencoba semaksimal mungkin untuk mengakomodir semua kebutuhan dari para tim dan official, dan alhamdulillah sudah terpenuhi. Meski Indonesia tak bertanding, FIBA berharap tim basket nasional dapat belajar dan mempersiapkan untuk pertandingan basket internasional di masa mendatang. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.